saya juga termasuk aktivis KORI. Kita kan mengetahui kadang-kadang agak cepat kita mengambil uang. Kita tidak tahu. Tadinya ongkos 2.000, kita ambil uang 50.000. Tenang-tenang aja dia, nggak ada perasaan bersalah, nggak pernah. Di seluruh Indonesia ini 4 bulan meletus Gestapo PKI, maka yang tumbuh pertama kali disabilitas netra. Korelasinya begini kan, dulu kan yang terkenal PKI itu anti agama, ya betul, anti ketuhanan. Ya, berarti Bapak berada di masa itu? Berada, karena saya di Sumatera Utara termasuk saya pendirinya, Pak. Mendapatkan santunan yang layak dari pemerintah. Kalau masalah yang layak itu memang belum bisa kita katakan, Pak. Dari dunia sosial coba mengganggu-gugat kami untuk menghengkangkan kami dari gedung ini, tapi gubernur tidak peduli. Bahkan ini nanti insya Allah cita-cita Pak Edi Rahmayadi tahun 2021 ini akan dibangun ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Nama Ustadz sebenarnya siapa sih? Nurman Ritonga. Nurman Ritonga. Ritonga, Bapak Nurman Ritonga. Iya. Bapak Norman ini sudah berapa ya usianya Pak? Saya masuk usia ke 66 tahun ini. 66 tahun. Iya. Asal Bapak? Dari Kampung Paske, Kecamatan Sepirok, Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan, Sepirok. Iya. Sejak kapan Bapak mulai menetap di Medan atau memang sudah dari kecil di Medan? Saya ke Medan usia 19 tahunan, Pak. Tahun 73. Disitulah saya ke Medan. Cerita sedikit Pak, sebelum ke Medan apa saja dari mulai kecil sampai remaja itu? Sebelum ke Medan saya Pak, dulu di kampung, bukan kebetulan, memang takdirnya lah ya. Dari turunan saya itu memang kebanyakan mereka aktivis agama Pak. Mulai dari kakek saya, ayah saya, mereka itu pemuka-pemuka di kampung. Jadi waktu di kampung juga saya sudah banyak diberikan mereka bimbingan agama. Selain daripada itu, saya dimasukkan mereka ke pesantren Purba Baru di Mustopoyah, Mandailing ya. Dari situ saya baru ke Medan tahun 73 itu. Jadi usia saya 14 tahun Pak sudah dilepaskan sama orang tua menuntut ilmu. Jadi dari situ saya ke Medan. Di Medan lagi saya kembangkan, masuk ke pendidikan tunanetra. Jadi apa ilmu yang saya peroleh dari pesantren, malah lebih gampang saya ingat kembali karena huruf-huruf Braille itu di bidang agama juga ada buku-buku. Jadi termasuk Al-Quran itu, dan pada waktu dulu tahun 70-an itu saya juga termasuk aktivis KORI yang pada waktu itu sampai juga saya ya boleh dikatakan mewakili ke nasional 2 kali, termasuk yang ke Aceh pada tahun 80-an, walaupun di sana memang belum berhasil ya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan bagi saya memang dari kecil saya, kalau saya tunanetra usia 3 tahun Pak ya, usia 3 tahun saya tidak melihat lagi disebabkan penyakit cacar. Nah, jadi itulah kebetulan ya, alhamdulillah orang tua saya tidak membiarkan saya dengan ya haruslah bermanfaat untuk orang lain, begitulah kira-kira Pak. Jadi sampai sekarang saya menggeluti masalah kegiatan di masyarakat, terlebih-lebih masyarakat tunanetra dari tahun 77. Selain itu memang di masyarakat tempat tinggal saya juga termasuk yang diajak mereka untuk ikut membenahi masyarakat. Misalnya di masjid saya membina mereka juga untuk baca Quran, yang orang-orang tua misalnya ya. Kemudian mereka juga
adalah memberikan kepercayaan itu kepada kita, mulai daripada hubungan kemasyarakatan, misalnya di perwiritan atau di masjid, khutbah dan seterusnya. Mereka ada memberikan kesempatan itu kepada saya. Begitulah secara singkatnya, Pak. Cerita dong Pak, tahun berapa Bapak berkeluarga, sekarang sudah punya berapa anak? Saya berkeluarga tahun 79. Tepatnya bulan Juni 79. Dan saya mempunyai anak 6. 4 laki-laki, 2 perempuan, dan istri saya juga itu tunanetra. Kami pada sebabnya berjumpa di sekolahan. Nah, jadi sekarang anak saya itu juga sudah berkeluarga semuanya, Pak. Jadi saya ini mempunyai cucu 16. Dari keturunan ini Pak, mulai dari anak sampai dengan cucu, secara genetik ada nggak turun ke anak dan cucu Pak? Maaf, Tidak Pak, tidak. Karena ada, ya? saya tadinya bukan masalah genetik, melainkan ya sakit, penyakit yang datang, cacar gitu. itu tadi ya. Istri saya juga begitu, bukan masalah genetiknya, karena penyakit yang datang. Nah, jadi insya Allah nggak adalah membawa kepada keturunan, Pak. Oh gitu ya. Iya. Pak boleh cerita ke kita Pak ya, ketika Bapak mengetahui setelah sembuh dari penyakit itu, ada satu anggota tubuh yang tidak berfungsi layaknya seperti manusia normal. Bagaimana perasaan Bapak di situ Pak? Iya, tadinya memang kita tidak mengetahui, kita anggap atau saya anggap sama saja semuanya. Ya, ketika saya mulai bertabrakan, mulai besar, umur 5 tahun, loh, kenapa bisa begitu? Rupanya baru saya tahu, saya yang tidak melihat. Disitulah mula-mulanya Pak. Tetapi walaupun begitu, dengan dorongan sama semangat yang diberikan orang tua, tidak pernah kita merasa kecewa, tidak pernah kita merasa asing. Karena kebetulan di kampung itu juga orang suka dengan saya, bergaul, berteman, teman-teman misalnya ya. Suka mereka dengan saya. Kemana saya dibawa, kemana. Makanya kalau penyesuaian pergaulan saya dari kecil Pak, ya. Bahkan kawan-kawan saya itu kalau saya nggak ikut main dengan mereka, mereka nggak, kurang enak lah, mesti saya ikut. Nah, begitulah pada waktu itu keadaannya. Berarti sama sekali tidak ada diskriminasi Pak ya? Tidak ada Pak, tidak ada. Orang tua saya juga tidak mau mengungkung saya Pak. Datang kawan saya, diajak ya udah. Datang ya mau bagaimana, kemana pergi. Yang jelasnya kalau pulang ke rumah paling ditanya dari mana tadi, siapa kawannya, mengapai. Paling begitu, memang itu kebiasaan orang tua Pak dari dulu. Nah, kenapa maksudnya ya Bapak merasa biasa dengan keadaan yang kurang? Kenapa sebagian kalau misalnya kita tanya kan, oh merasa bagaimana ya, seperti patah arang, hatinya segala. Bapak kok kuat ya? Apa? Itu biasanya Pak, bagi mereka yang kena glaukoma, besar sudah kena. Jadi dia sudah sempat menikmati dunia ini dengan bebas, melihat sana sini, sudah tahu dia hitam putih. Kalau saya itu kan belum Pak. Nah, disitulah perbedaannya. Jadi tidak saya alami secara langsung bagaimana saya melihat. Memang pernah kata orang tua saya umur 3 tahun saya melihat. Tapi nggak bisa saya selami, saya hayati semuanya itu. Bahkan sampai sekarang yang mana hitam, yang mana putih, yang mana merah saya nggak tahu juga. Nah, begitulah saking alamiahnya Pak sama saya. Nah, kalau orang yang begini biasanya lebih kuat mentalnya Pak, ketimbang yang mereka kena sudah SMA, kena sudah kuliah, kena sudah, itu kadang-kadang hampir putus asa dia karena udah sempat merasakan bagaimana Pak. Nah, begitu. Beda, jauh bedanya Pak memang. Oke. Tadi Bapak bilang usia 17 tahun ya ke Medan ya? Usia berapa? 19 tahun 20 ya. Gitulah Pak. Waktu nyampe di Medan itu dalam rangka apa dan Bapak di mana itu? Kemudian ini saya ceritakan dulu dengan keluarga Pak ya. Boleh. Keluarga. Di antara keluarga saya itu, sayalah yang paling agak lain istilahnya nasibnya. Kalau abang-abang saya ada dokter, mereka itu dokter 2 orang, ada yang S2,
Cuma 2 kami yang nggak jadi satu di kampung, itu juga termasuk ustadz dia karena sama-sama dari pesantren. Jadi ketika saya ke Medan, numpang di tempat abang saya lah. Yang dokter itu tadi, yang dosen. Nah, disitulah dan ikut orang tua saya waktu itu karena mereka orang yang lumayan. Udah mama ayah di sinilah katanya selagi hidup orang tua kan. Nah, begitu Pak. Apa aktivitas Bapak di Medan ini? Aktivitas saya waktu itu di Medan karena memang saya sudah ada dibekali agama. Seperti yang tadi itu, kadang ada orang mengundang saya buka ceramah di perwiritan ibu-ibu misalnya ya. Oh, karena sudah punya basic agama dari pesantren dulu Pak ya? Iya. Kapan tepatnya Bapak sudah bisa membaca Al-Quran Braille itu? Itu setelah masuk saya ke pendidikan tunanetra Pak, tahun 76. Di Mandala waktu itu. Di Mandala, di Medan? Iya, di Medan. Di Jalan Mandala Bebas, Pak. Oh, bukan yang di Tebing ya? Bukan, itu setelah 80-an baru ke Tebing itu, Pak. Saya udah tamat dari Mandala. Oh, berarti Mandala dulu lah ya? Iya. Di Medan ya, tempat pusat pelatihan untuk disabilitas ini ya? Dulu malah dari Finangsori, Pak, Sibolga. Tapi dipindahkan ke Medan. Oh, cerita sedikit Pak, karena Bapak mungkin yang lebih paham gitu kan, secara journey-nya, secara pelatihan yang Bapak ketahui awal sekali di Sumatera ini untuk penyandang disabilitas, pendidikan secara pusatnya, sentralnya di mana dulu Pak awalnya? Kalau yang dalam asuhan atau bimbingan pemerintah, itulah dia Pak, yang di sekolah di Mandala dan seterusnya ke Tebing. Tetapi sebelumnya itu ada sekolah swasta misalnya yang di bawah naungan yayasan-yayasan seperti orang Belanda di Karya Murni ya. Tetapi di sana komunitasnya hanya pada khusus orang yang bukan Muslim. Walaupun ada di sana orang yang Muslim, tetapi mereka itu sifatnya pulang pergi setiap hari Sabtu. Itu di mana ya Pak ya? Di Karya Murni dulu, di Jalan Haimuruk itu Pak. Tapi sekarang di Jalan Karya Wisata. Karya Wisata ya? Iya, di Medan Johor. Itu tahun berapaan tuh Pak itu? Oh, mulai dari sebelum merdeka kita Pak. Mulai sebelum merdeka kita. Karena sempat juga di situ orang Belanda itu suster yang lama sekali. Nah, tapi begitulah mereka itu lebih memusatkan pada agama-agama yang non-Muslim waktu itu karena mereka punya yayasan. Kemudian yang di Tanjung Merawa ada juga Pak. Ini yayasan yang dibantu oleh Jerman. Juga itu yayasan Kristen misalnya ya. Tapi kalau yang baru sifatnya lebih diintensifkan pada kita yang Muslim atau yang lebih nasional, yang punya pemerintah lah Pak memang. Saya mau tahu biar orang-orang juga tahu bahwasanya perjalanan dari tempat-tempat ini juga mereka tahu kan. Macam saya kan bengong saya, ternyata sebelum mereka sudah ada lembaga pusat pelatihan buat penyandang disabilitas. Bapak tahu informasi ini dari mana Pak? Yang di mana Pak? Maksudnya yang beberapa tempat tadi nih, dari yang di kebetulan Jerman tadi, yang dari Belanda tadi itu. Ya, kebetulan begini Pak. Waktu saya sudah sekolah di bawah naungan sosial, saya masih jelas mereka itu menginginkan saya bergaul. Maksudnya dari bidang organisasi saya sering ke Karya Murni, diundang mereka mau rapat, begitu juga di Tanjung Merawa. Jadi di sana sering jumpa. Makanya tahu kita sejarahnya ya. Begitulah itu Pak dulu. Jadi dengan itu kita mengetahui bagaimana sejarah timbulnya mula-mula ada pendidikan tunanetra ini. Untuk sekarang ini Pak, yang di Johor dengan yang di Tanjung Merawa itu apakah masih aktif? Masih aktif Pak. Masih berjalan mereka. Oh, masih berjalan masih. Bahkan di sana itu pendidikan usia sekolah, artinya mulai dari SD-nya sampai kepada nanti kalau tamat di situ nggak bisa lagi ada mereka integrasi dengan SMA-nya kah atau dengan kuliahnya ada. Terlebih-lebih yang di Gedung Johor. Kalau yang di Tanjung Merawa mereka kuliah di sini di swasta juga ada. Begitu Pak. Bapak tahu dari mana mereka itu masih aktif? Orang masih berhubungan kita Pak. Oh, masih berhubungan masih berhubungan. Konteksnya itu kadang-kadang di bidang pemberdayaan organisasi. Kadang-kadang di bidang ya ada hubungan jumpa
dengan koneksi dan sebagainya kan. Seperti misalnya contoh yang paling dekat untuk membuat perda, kami kan berkumpul Pak. Perda di Sumatera Utara ini. Kami sering berkumpul bersama dari karya murninya, dari Tanjung Merawanya, dari Pertuninya. Nah, begitu. Jadi secara asosiasi ini berkumpul semua lah ya? Tidak semua memang Pak, tapi mewakili sebagian besar yang kita yang diharapkan bisa memberi masukan lah dalam pertemuan itu. Maksud saya seperti ini. Ketika mau meramu sebuah perda dari Pertuni misalnya, dari komunitas A, B, C, dan D itu berkumpul semua ya, merumuskan suatu perda itu tadi. Gitu. Didampingi dengan anggota DPR malah. Begitu. Sejauh mana pengetahuan saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas ini, pemahaman mereka mengenai tentang membaca Al-Quran? Ya, kalau saya katakan alhamdulillah lumayan Pak. Ya, selain dari mereka dibina di waktu sekolah, maka di sini kita perdalam lagi, kita lebih mengarah mereka itu untuk lebih melancarkan. Jadi walaupun mereka sudah enggak sekolah lagi Pak, tetapi dari segi baca Quran, insya Allah sekarang malah tambah lancar mereka. Karena jadwal-jadwal itu diikuti mereka, dan kita juga selalu memperhatikan benar-benar menuntun mereka baik dari segi makhrajil huruf, tajwid dan sebagainya. Nah, di situ lumayan Pak perkembangan mereka. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Bahkan anak-anak kami juga yang tunanetra ada waktu yang kami sisihkan setiap minggu macam ini hari kan. Ini kebetulan sedikit yang datang Pak. Nah, biasanya banyak ini anak-anak kami yang hadir ini. Nah, gitu. Karena yang kita bina mereka itu mulai dari pendidikan dasar sampai yang kuliah. Masih mereka ikut di sini ya, mengupgrade bacaan Al-Qur'an itu Pak ya. Cerita Pak, hal apa yang paling membanggakan bagi Bapak? Ya, yang paling membanggakan kami Pak, apakah atas nama organisasi atau atas nama saya pribadi, semangat mereka. Semangat mereka itu masih ada mau belajar, minimal mereka itu bertanya atau mencontoh. Nah, ini suatu kecerdasan mereka kalau menurut saya pikir Pak ya. Kemudian kalau kita ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ya terlepas daripada mereka ibadahnya itu ya kita tidak bisa paksakan Pak ya. Misalnya masalah sholat, misalnya, karena itu urusan pribadi kadang di rumah dia. Tapi kalau masalah kegiatan agama ini tetap semangat mereka Pak. Kalau menurut saya ya, belajar juga oke. Masalah agama selalu misalnya bagaimana kita Pak belajar sholat jenazah dulu, bagaimana kita Pak belajar tahtim dulu, bagaimana kita Pak masalah hukum ini. Nah, itu yang membanggakan saya Pak, satu. Jadi walaupun mereka tidak dari sekolah agama, berhubung karena saya alhamdulillah di sini ditakdirkan Allah sebagai pembina mereka, masih bisa kita ya memberikan ilmu itu, begitulah kira-kira Pak. Jadi di dalam masa tua saya ini saya memang, tapi Allah lah yang tahu Pak ya. Kalau menurut saya, menurut pemahaman saya sedikit banyaknya udah berkah lah umur saya ini. Kenapa? Karena begitu tadi. Bisa saya memberikan ilmu kepada teman-teman, kepada masyarakat. Karena bukan hanya di sini saja Pak, seperti yang saya bilang tadi, di tempat saya tinggal di Tembung atau di tempat yang lain, sering saya kadang diundang mereka. Jadi kan merupakan suatu umur yang berkah Pak kan. Begitulah kira-kira. Saya tinggal di Tembung. Di Tembung. Pasar 9. Jadi aktivitasnya dari Tembung kemari setiap hari? Tidak Pak, di sini yang penuh hari Kamis. Ya, ada hari Senin, hari Selasa. Lainnya itu ada saya ke Grand Gading Mutiara, ada ke ITMI. Jadi bukan satu tempat saja Pak. Ya itu yang Bapak bilang tadi, alhamdulillah saya masih dipakai mereka. Itulah kesyukuran kita satu ya. Setiap Bapak dari tempat satu ke tempat lainnya, secara transportasi gimana Pak ya? Bapak diantar jemput kah? Gimana maksudnya Pak? Kalau mengantar itu menantu yang sering Pak anak ya.
Tetapi bukan mesti seperti itu, Pak. Kadang-kadang nengok kesibukan mereka. Kalau sempat diantar, tapi kalau tidak cukup saya diantar ke angkot. Saya naik ke angkot itu nanti turun sendiri. Sambung naik becak misalnya ya. Begitulah perjalanan itu, Pak. Oke, stop, Pak. Saya mau nanya juga nih, berarti naik angkot ya. Sebentar, Pak. Naik angkot ya tadi Bapak bilang ya. Iya. Bagaimana secara pemetaan jalan? Oh, ini benar jalannya di pinggir. Ini jalannya di tengah. Ini betul nih jalannya menuju ke yang saya tuju. Itu bagaimana, Pak? Cerita dong, share ke kita, Pak. Pertama karena kebiasaan, Pak. Karena bagi kami tunanetra ini sekali, 2 kali, 3 kali dilalui satu jalan, walaupun dia diangkut, dia akan terasa. Bahkan ketika dia membelok, oh ini udah di jalan ini. Bisa, Pak, dirasakan. Bahkan saya ketembung berapa kali berhenti, berapa kali terasa tanjakan itu di mana kira-kira, langsung saya bilang, Pak pinggir ya. Tak lagi supir yang menanai, di mana turunnya, Pak. Apalagi kita sudah biasa dibawanya ya. Dan ada juga rasa partisipasi orang di angkot itu, turun di mana, Pak? Turun di mana? Nah, ada yang begitu memang. Tetapi kalau kita sudah biasa, itulah instingnya tunanetra ini, Pak ya. Tahu dia di mana kira-kira, sampai di mana dia ini. Tapi itu pun tidak memang selalu begitu, Pak. Ada kadang-kadang yang agak peka perasaannya ya. Tetapi kalau bagi kami-kami ini yang selalu keluar, itu sudah jelas, Pak. Sudah jelas dia merasakan. Nanti kadang malah kita yang bilang turunnya, supir ini kadang lupa. Kenapa? Karena dia mengebut, kejar-kejaran di jalan. Lantas harus kita yang bilang, pinggir Pak ayahanda ya. Oh iya. Baru dia bilang begitu. Gitu selalu, Pak. Ya, pernah nggak punya pengalaman dijahilin, Pak, selama hidup? Oh, ada. Saya kira biasa. Biasa ya, ya? Ya, bagi kami yang tunanetra ini biasa. Contoh yang sangat jelas. Kita kan mengetahui kadang-kadang agak cepat kita mengambil uang. Kita tidak tahu. Tadinya ongkos 2.000, kita ambil uang 50.000. Tenang-tenang aja dia, nggak ada perasaan bersalah, nggak udah cepat dia pergi. Ada yang begitu. Kadang-kadang ongkos 5.000 setahu kita biasanya kita cabut uang 50.000. Tapi apa yang terjadi bagi kita ya, yang penting kita, itulah namanya kehidupan. Harus kita memang sabar. Sebab kalau semua yang enak-enak, siapa yang nggak mau kan? Jadi di dalam hidup itu banyak cobaan, tapi jangan kita ngumpat lah. Iya, karena itulah namanya pemberian Allah. Apapun yang terjadi itu memang ada yang takdir, ada kadang kita kurang teliti, ada kadang-kadang ya begitulah, Pak. Maksudnya persiapan itu ada, jadi tidak terjadi hal yang macam Bapak tadi. Itu gimana tuh, Pak? Oh iya, betul, Pak. Makanya saya katakan tadi, terutama kalau kita agak buru-buru ya, karena tadinya juga udah kita persiapkan, mana lempengan 5.000, mana lempengan 20.000. Kadang-kadang ketika kita gini kan agak meleset rupanya, pergi ke 10.000 ditarik, kita udah yakin rupanya itu bukan 5.000 ke 10.000. Karena pengenalan uang secara langsung itu kalau dari nomor jelas nggak kami tahu, Pak. Cuma dari uang lebar panjangnya kita tahu, dari situlah. Tapi kalau memang udah biasa dia dikasih orang pun misalnya uang, cukup diginikannya aja, udah tahu dia. Itulah kebiasaan itu ya. 100.000, 50.000 udah tahu. Cuma kalau uang yang lisu-lisu ini kadang-kadang, Pak. Ada kan? Itu dia kadang-kadang buat berarti kita salah saya. Saya salah tadi, Pak. Saya kira berarti tetap dilakukan persiapan. Iya, jelas. Bisa-bisakan, cuman karena terburu-buru keadaan situasi, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Iya. Bapak, selanjutnya ini harapan apa sih, Pak? Harapan saya itu, Pak, supaya mereka ini tidak terlalu memikirkan banyak hayalan lagi di dunia inilah. Artinya mereka harus mendekatkan diri kepada Allah, berusahalah semampu kita. Gak usah terlalu bermimpi, aku harus begini, apalagi bagi mereka itu usia pendidikan kan sudah lewat sebagian.
Cuma bagaimana mereka untuk mempersiapkan dirinya masa menuju negeri yang hakiki. Jadi jangan terpengaruhlah mereka masalah keadaan-keadaan ini, karena masalah pengaruh ini kan sangat banyak Pak yang datang. Pengaruh di harta, pengaruh di masalah yang lain dan sebagainya. Jadi kita selalu saya bilang nggak usahlah terlalu kita berpikir, karena kita susah pasti ada yang lebih susah. Syukuri. Ada yang kaya, ada yang lebih kaya. Jadi apa yang kita nikmati itulah syukuri. Pak, sebentar selalu. Pak. Maksudnya hayalan seperti apa ya? Oh kan ada Pak. Maksudnya saya seperti godaan yang seperti apa Pak? Maksudnya? Ya misalnya andai kata aku punya rumah begini, andai kata aku punya mobil begini, andai kata aku punya duit, kan banyak Pak pengaruhnya. Apalagi dia dengar misalnya yang lain-lain, karena namanya pikiran, nggak berhenti itu Pak kalau nggak kita membatasi. Ya. Selalu begitu. Nah, begitu. Karena walaupun nggak melihat, kalau pikiran itu kan masih punya perasaan. Nah, begitu Pak. Makanya selalu ada juga hayalan-hayalan itu. Nah, jadi stoplah nafsu-nafsu yang seperti itu, supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita lalai, karena kalau sempat lalai itu bahaya, saya bilang Pak. Begitu. Artinya lalai, banyak orang yang sudah malas mengerjakan sholat. Bukan nggak tahu dia sholat, tahu. Banyak orang yang tidak menganggap agama itu sebagai pembawa kebahagiaan dia untuk dunia akhirat. Tetapi banyak yang nggak mau, taunya dia. Nah, itu yang selalu saya berikan wejangan sama bapak-bapak atau teman-teman saya Pak. Ya. Sehubungan dengan bagaimana respon dari pemerintah kita Pak terhadap yayasan ini Pak, boleh Bapak share ke kita? Wah, sharing. Ini gedung ini Pak didirikan oleh gubernur mulai dari tahun 80 diresmikan ini. 80 berarti Bapak Rizal, siapa? EWP Tambunan. EWP Tambunan. Iya. Coba Bapak bayangkan kalau kita menyewa sudah berapa? Ya. Itu secara kontinu dan melekat. Bahkan dari dunia sosial coba mengganggu buat kami untuk menghengkangkan kami dari gedung ini, tapi gubernur tidak peduli. Bahkan ini nanti insya Allah cita-cita Pak Edi Rahmayadi tahun 2021 ini akan dibangun ini, direhab. Oke Pak, gini Pak, itu Bapak cerita di tahun 80 kan? Iya. Yang saya tanyakan di kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang ini. Bagaimana respon santunan, apakah bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian mendapatkan santunan yang layak dari pemerintah? Kalau masalah yang layak itu memang belum bisa kita katakan Pak. Di seluruh Indonesia ini 4 bulan meletus Gestapo PKI, maka yang tumbuh pertama kali disabilitas netra, Persatuan Tunanetra Indonesia itu secara nasional. Kalau di Sumatera Utara tahun 77 dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya pertama sekali Gestapo itu meletus Pak, ya. Korelasinya dengan berdirinya disabilitas ini apa ya? Korelasinya begini kan Pak. Dulu kan yang terkenal PKI itu anti agama, ya betul, anti ketuhanan, ya. Sementara pertuni itu atau tunanetra itu yang disabilitas pada waktu itu masih banyak kekurangan pendidikan agama. Ya. Jadi dengan adanya berdiri organisasi itu, maka tumbuhlah Pak pendidikan tunanetra itu, apakah secara swasta, secara formal atau dari pemerintah. Maka bergeraklah pemerintah untuk memikirkan nasib disabilitas ini, terlebih-lebih tunanetra. Berarti Bapak berada di masa itu? Berada. Karena saya di Sumatera Utara termasuk saya pendirinya Pak. Tahun 77 itu ya. Begitu. Oke Bapak, terima kasih karena saya masih banyak ini baik, yang mau baik. Saya ngobrolin lagi. Semoga Bapak dan keluarga mendapat Alhamdulillah. mudah rezeki dan selalu dipermudah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari. Amin. Jazakumullah khair Bapak. Wa iyyaka ya arhamar rahimin. Hakadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika Iqbal yang meminta,
keluar kalimat dari mama, "Alah, kamu ini kan buta, tak bisa melihat. Gak usah lah minta yang macam-macam. Ataupun kamu gak bisa kemana-mana," katanya. Nah, dari situ saya semakin putus asa, Om, sebelum tahu sekolah ini kan. Jalan pun bertabrakan antara satu dengan yang lain. Disitulah saya sadar bahwa mata ini tidak bisa dipakai untuk melihat lagi. Tidak lengkap ya. Iya, dan di Medan ini kalau kita menyeberang itu pilihannya antara hidup dan mati. Maksudnya nyebrang apa ini nyebrang? Nyebrang jalan. Oh.